Sore hari kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja nih, tapi kita juga akan membahas fenomena yang lagi hits ya. Jadi sekarang kalau teman-teman investor lihat kemarin kan IHSG sempat seret ya perjalanannya di periode Februari, Maret. Ternyata transaksinya itu mulai beralih ke judi online. Yang harusnya mungkin orang-orang yang transaksi di judi online bisa pindah ke saham. IHSG sudah ke level 6.900 lebih dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan data terbaru PPATK, ya mungkin kita bisa lihat dulu grafiknya. Jadi berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan di tahun 2025, memang datanya ternyata mencengangkan ya. Pada tahun 2025 ini kalau kita lihat transaksi judi online sudah mencapai 1.200 triliun rupiah. Jadi angka ini kurang lebih naik sekitar 22,32% dari tahun sebelumnya di 981 triliun rupiah. Jadi kalau teman-teman perhatikan angka transaksi judi online dari setelah COVID naiknya cukup pesat ya. Dari 2020 15,8 triliun naik jadi 58 triliun, 104 triliun, 327 triliun. Lalu di 2025 sudah mencapai 1.200 triliun rupiah. Coba bayangkan kalau 1.200 triliun rupiah ini masuk ke pasar saham, harusnya kita sudah pesta sejak bulan Februari atau Maret ya kalau kita perhatikan. Kemudian kalau kita sandingkan transaksi judi online dengan saham domestik ya. Jadi kita bicara tentang investor lokal dulu karena otomatis judol ini tentu saja transaksinya juga dari dalam negeri saja. Jadi kalau kita lihat data di sepanjang 2025 judi online mencapai 1.200 triliun. Sementara untuk transaksi saham domestiknya hingga April 2025 mencapai 1.100 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingannya ini lebih tinggi judi online ya. Padahal kalau kita lihat transaksinya ini lumayan besar ya. Di judi online saja sudah mencapai 1.200 triliun, tapi saham hanya mencapai 1.100 triliun. Padahal itu periode April 2025. Nah kemudian kalau kita berkaca terhadap jumlah investor. Jadi kita bisa cek di slide selanjutnya. Jumlah investor di pasar modal itu setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Tapi kok transaksinya masih kalah ya sama judi online? Nah, jadi kalau kita lihat di sini jumlah investor di pasar modal dari 2022 ke Maret 2025, di tahun 2022 yaitu sebanyak 10,3 juta investor, 2023 12,16 juta investor, 2024 14,87 juta investor, di hingga Maret 2025 mencapai 15,7 juta investor. Tapi sayangnya meskipun ada kenaikan yang signifikan dari 2022, tapi transaksinya ternyata belum mampu mengungguli judi online. Kemudian kalau kita perhatikan judi online pasti tentu saja diisi oleh retail ya, atau transaksinya yang memang mulai dari kecil tapi dikumpulkan akhirnya menjadi banyak. Nah kalau kita sandingkan dengan investor retail atau individu di pasar modal yaitu individual, di sini memang sekitar 99,71% porsi investor di pasar modal itu diisi oleh retail. Untuk domestik ya, yaitu individual, kalau kita lihat angkanya mencapai 15,7 juta investor. Sisanya di sini ada corporate 26.000, mutual fund 9.000-an, lainnya 5.500, pension fund 1.650, financial institution 1.500, foundation di 1.200, kemudian ada insurance 559 saja, kemudian ada securities company hanya 495. Jadi memang didominasi oleh investor retail, tapi memang sayangnya transaksi judi online justru masih mengungguli dari transaksi saham. Padahal kalau kita perhatikan Bursa Efek Indonesia atau pergerakan indeks harga saham gabungan di periode kemarin ya, kalau kita lihat di periode Maret dan April mencatatkan kinerja yang cukup baik. Yuk kita lihat yuk dari seasonality indeks harga saham gabungan kita. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan memang kita sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di bulan Februari, yaitu di mana IHSG minusnya hingga 11,8%. Nah, anggap saja kemarin kurang lebih 1.000 triliun saja masuk ke pasar saham. Harusnya mungkin Februari ini bisa ditutup di level yang lebih baik ya, tapi sayangnya ternyata sebagian masyarakat Indonesia masih lebih suka mencari cara kayak instan dengan cara judi online. Kemudian di bulan Maret sudah mulai membaik, IHSG di 3,83%.
Di April juga 3,93% dan di Mei ini harusnya sudah mencapai 2% lebih ya hingga perdagangan hari ini di tanggal 6 Mei 2025. Tapi sayangnya meskipun indeks harga saham gabungan kita sudah menunjukkan level positif, tapi sebagian masyarakat Indonesia sepertinya memang masih belum aware terhadap investasi saham. Padahal kalau kita lihat mungkin ada beberapa investasi saham yang mencatatkan kenaikan yang seharusnya tidak kalah jauh lebih baik dibandingkan transaksi judi online. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, jadi di sini CNBC Indonesia Research telah merangkum ya, ada 10 emiten yang kemarin memang mencatatkan kinerja yang cukup baik di sepanjang 2025. Yang pertama ada emitennya Hashim, kalau kita lihat ada Wi-Fi, di mana kenaikan sepanjang tahun 2025 434,15%. Ini harga terakhir di tanggal 2 Mei 2025, di mana market cap-nya sudah mencapai 5,16 triliun rupiah. Kemudian ada DCII, ya ini saham termahal di Indonesia, mencapai harganya sekitar 160 ribuan, di mana pergerakan secara year to date hingga 2 Mei 2025 mencapai 281,95%. Atau market cap-nya sekitar 380,3 triliun rupiah. Ini cukup tinggi ya market cap-nya. Kemudian ada PEC, di mana naiknya 272,3%, market cap-nya sudah mencapai 3,5 miliar ya, kalau kita 3,5 triliun. Kemudian habis itu ada Inet juga. Di sini Inet naiknya 231%, NICL 200%, DOH terbaru 110%. Ada emiten emas Harta 86,4%, ada naik 84,8%. Ada Mina kemarin yang juga sempat menjadi perbincangan hangat di 83%, dan juga ada emiten yang memang sering cukup naik ya, ada data di 81,29%. Ya, jadi kalau kita lihat memang ternyata masyarakat Indonesia ini lebih senang berjudi online dibandingkan transaksi saham. Karena memang gapnya cukup tipis ya. Kalau sekarang harapannya para teman-teman yang masih berjudi online sudah mulai aware ya, karena transaksi saham ini kalau kita lihat sebenarnya bisa jauh lebih menguntungkan asal kita paham dan tentu saja sudah resmi tercatat di OJK. Jadi jangan lupa untuk dianalisa ulang saham-saham yang tadi saya sampaikan, disclaimer on,